Hai Besti, kali ini saya akan menceritakan sosok iblis penunggu danau yang sangat cantik. Tubuhnya dipenuhi emas dan berlian. Diyakini siapa yang bisa memilikinya, ia akan menjadi orang terkaya di dunia dengan semua harta yang ada di sekujur tubuhnya. Iblis ini pun mampu menarik perhatian semua orang untuk bisa memilikinya. Tapi siapapun yang datang ke sini tidak akan pernah selamat dan tidak akan pernah kembali lagi. Oke, kita mulai ceritanya ya. Film ini diawali dengan segerombolan prajurit yang tidak sengaja melintas di hutan dekat danau tersebut. Karena hampir malam, mereka pun akhirnya memutuskan untuk nginep di sekitaran danau tersebut. Saat beristirahat, ada seorang prajurit yang tidak sengaja menemukan emas di tepi danau tersebut. Dia pun mengambilnya untuk memastikan apakah emas itu asli atau bukan. Tapi tanpa ia sadari, hal tersebut membuat sosok iblis itu bangun dari tidurnya. Iblis itu pun menjerit sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising di telinga. Jeritan itu membuat daya tarik yang membuat prajurit datang ingin menghampirinya. Iblis itu pun menari-nari kayak gini nih guys, goda seluruh prajurit. Melihat sosok wanita yang ada di depannya yang penuh dengan emas-emas itu, prajurit pun tergoda dan berupaya berebut untuk mendekati perempuan itu. Mereka saling menusukkan pedang guys, hingga akhirnya saling membunuh, dan yang masih hidup akan tenggelam di dasar danau tersebut. Setelah iblis itu berhasil membunuh seluruh prajurit, ia pun terkejut karena ada satu prajurit yang tidak bisa ia bunuh, dan prajurit itu ternyata masih hidup. Ia pun merasa kecewa karena masih ada satu prajurit yang berhasil selamat dari godaannya. Dia pun lalu berteriak memanggil prajurit itu sekenceng-kencengnya, namun hal itu tetap tidak berhasil. Dia tak tahu kalau misalkan si prajurit itu nggak bisa ngedenger. Iblis itu pun merasa kecewa guys, dan dia pun lalu memutuskan untuk pergi dan menyelam lagi ke dasar danau. Tapi hal itu membuat si iblis makin penasaran dengan sosok prajurit ini nih guys, dan berniat ingin memiliki tubuh si prajurit ini guys. Menyaksikan kengerian yang telah terjadi barusan membuat si prajurit ini tuh ketakutan guys, dan dia pun lalu berlari jauh dari tempat itu. Saking paniknya, dia nggak sadar kalau misalkan di depannya itu ada pohon melintang. Ia pun terjatuh lalu pingsan. Saat ia sadar, ia pun terkejut karena mendapati kudanya telah masuk jurang guys, hingga kaki kudanya itu terluka dan nggak bisa jalan lagi nih guys. Akhirnya dia hanya bisa mengambil satu selendang yang ada di kuda itu untuk digunakan sebagai selimut malam ini. Tibalah pada malam hari, ia pun memutuskan untuk beristirahat di sini nih guys, di pinggir hutan yang sangat jauh dari tempat kejadian yang tadi. Tapi tanpa ia sadari, ternyata si iblis itu masih memantau pergerakan dia. Saat ia tertidur pula, si iblis itu datang nih menghampiri dia. Iblis itu sangat tertarik dengan sosok prajurit yang ada di depannya itu. Dia mengangkat kakinya seperti ini nih guys, lalu ia tidur di samping prajurit ini. Keesokan paginya, si prajurit ini pun terbangun. Dia pun terkejut karena ada sosok wanita yang ada di sampingnya, dan wanita tersebut dipenuhi emas di sekujur tubuhnya. Saat si prajurit memegang tangan si iblis itu terkejut dan dia pun berlari ketakutan, hingga membuat tangan si prajurit ini terluka kayak gini nih guys, karena beberapa emas menancap di tangan si prajurit ini. Lalu si prajurit ini tuh mengejar si iblis tersebut hingga ke pinggir air terjun ini nih guys. Lalu dia menaruh pedangnya di pinggir sungai kayak gini nih. Lalu ia berusaha menghampiri wanita tersebut. Iblis itu pun sangat senang karena ia merasa berhasil menarik perhatian si prajurit ini nih. Lalu ia melakukan tarian untuk menggodanya. Mereka pun saling berciuman, berpelukan, hingga tanpa sadar mulut si prajurit ini terluka karena ciuman dari iblis tersebut. Lihat seluruh perhiasan di depannya, timbullah rasa keserakahan di hati si prajurit ini nih guys. Hingga saat si iblis ini terlena, prajurit ini pun menghantamkan kepalanya ke si iblis ini hingga membuat si iblis itu pingsan dan terjatuh. Kemudian si prajurit itu menelanjangi seluruh perhiasan di tubuh si iblis itu guys. Dia itu seperti orang kesurupan. Tak ada lagi rasa simpati di hati si prajurit ini nih guys. Yang ada di pikirannya tuh dia akan menjadi orang kaya raya dengan semua perhiasan yang ada di depan matanya itu. Setelah selesai, dia pun membuang mayat tersebut ke dasar sungai padahal dia belum mati. Lalu ia pergi membawa semua perhiasan ini untuk keluar dari hutan ini. Namun setelah sekian lama ia berjalan, dia itu
berputar-putar di hutan tersebut dan tak kunjung menemui jalan keluar. Karena terlalu letih, lalu ia pergi ke tepi sungai lagi untuk melepaskan dahaganya. Yang tanpa ia sadari, ternyata air dari sungai tersebut telah tercampur dengan darah dari iblis cewek yang tadi. Perlahan air itu pun menjadi darah. Tapi prajurit itu terlambat untuk menyadari hal itu. Ia pun lalu meminum air dari sungai tersebut. Setelah meminum air dari sungai tersebut, si prajurit ini pun lalu pingsan. Dan perlahan telinganya itu mendapatkan penyembuhan. Ia pun bisa mendengar. Dan semua itu membuat si prajurit ini kebingungan dengan semua hal yang terdengar di dalam hutan tersebut. Suara-suara yang aneh bagi si prajurit itu. Si prajurit ini pun teriak dan berlari seperti orang gila. Tanpa ia sadari, yaitu kembali ke tempat semula di mana terjadi pembantaian tadi, di tempat keberadaan si iblis itu. Setelah si iblis itu terbangun, ia pun sedih melihat tubuhnya menjadi jelek dan semua emas yang ada di tubuhnya itu nggak ada. Semua perhiasan yang ada di tubuhnya itu telah dicuri oleh si prajurit yang tadi. Ia pun menangis dan berteriak memanggil si prajurit itu. Karena pendengaran si prajurit itu telah pulih berkat air darah yang tadi ia minum, akhirnya prajurit itu terpengaruh oleh teriakan iblis itu. Dia pun menari-nari menghampiri wanita itu hingga akhirnya dia pun ikut tenggelam bersama prajurit-prajurit lainnya. Di akhir film terdengar suara rintihan dari iblis tersebut yang meratapi kesedihannya. Film pun selesai. Jangan lupa di subscribe ya kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Thank you, bye bye.